ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله. Kita lanjutkan kajian kita dalam pembahasan kitab Syarhus Sunnah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita telah membacakan poin yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah tentang kewajiban untuk mutaba'atul imam, kewajiban untuk mengikuti imam ya di dalam salat, tidak boleh menyelisihi gerakan imam tersebut. Kemudian kewajiban untuk melakukan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, baik itu dengan tangan, lisan dan hati, bila saifin ya tanpa menggunakan pedang. Ya, khususnya apabila melakukan ingkarul munkar kepada penguasa, maka tidak boleh dengan senjata, tidak boleh dengan kudeta, memberontak dan seterusnya. Kemudian beliau mengatakan wal masturu minal muslimin man la yadhharu minhu raibah. Wal mastur, ya al mastur maksudnya orang yang tertutup, orang yang kita tidak tahu keadaannya, ya, orang yang tidak tahu keadaannya, tapi yang nampak pada dia adalah seorang muslim, nampak pada dia adalah seorang muslim. Jadi wal masturu minal muslimin, dari orang yang kita tidak tahu keadaannya dari kalangan kaum muslimin, adalah man la yadhharu minhu raibah, itu yang tidak nampak padanya, tidak nampak darinya ribah, keraguan, hal yang membuat kita ragu dengan keislamannya, hal yang membuat kita ragu dengan kesalafiyahan dia dan keadilan dia. Jadi jemaah dimuliakan oleh Allah, bahwa al-aslu fil muslim, hukum asal pada seorang muslim itu adalah al-adalah. Dia adalah seorang yang udul, seorang yang adil, ya, seorang yang adil, seorang ahlu sunnah, ya, selama nampak pada dia sunnah, nampak pada dia tanda-tanda keadilan, dia mengamalkan sunnah, menunjukkan sunnah, ya, apalagi ikut menyebarkan sunnah, ya. Dan kita tidak mengetahui pada diri orang ini ada hal-hal yang menyelisih agama, menyelisih sunnah, ya, tidak nampak pada dia hal-hal tersebut. Maka orang ini yang dimaksudnya al-mastur, ya, orang yang nampak padanya keislaman, nampak padanya sunnah, kemudian tidak terlihat dari dirinya hal-hal yang meragukan, begitu berupa penyimpangan dari sunnah, maka dia al-mastur. Nah, orang yang seperti ini hukum asalnya adalah adalah, ya, maka tidak boleh kita bersangka buruk, tidak boleh bersangka buruk kepadanya. Misalnya kita bertemu dengan seseorang, nampak pada dia sunnah, nampak pada dia ya iltizam terhadap adab-adab Islam, maka tidak boleh kemudian kita mencurigai dia, ya, jangan sampai dia Syiah, jangan sampai dia ini Khawarij, jangan sampai dia Qadariyah, ya. Apa yang nampak pada dia itu, dengan itu kita bermuamalah dengan dia, ya, karena ya kaidah mengatakan nahnu nahnu nahkum bidzawahir, kita menghukumi orang itu dengan zahirnya,
wa natawallallaha as-sarair. Adapun yang kita tidak tahu, rahasia-rahasia dengan Allah, itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak boleh kita mencurigai dia. Ya, karena mencurigai dia, ya padahal tidak ada qarinah, ya tidak ada indikasi yang bisa menumbuhkan kecurigaan tersebut, maka ini namanya su'udzon al-mazmum, ya, sangka buruk yang tercela, yang Allah perintahkan kita untuk menjauhinya. Ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minadh-dhon. Ya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah sebagian kebanyakan dari persangkaan. Ya, sangka buruk, dugaan-dugaan. Ya. Inna ba'dadh-dhanni ismun. Sesungguhnya sebagian persangkaan itu adalah dosa. Ya, wala tajassasu, dan janganlah engkau mencari-cari kesalahan orang. Ya, jadi orang yang tidak nampak padanya kekurangan, bahkan yang nampak adalah sunnah, maka tidak boleh kita cari-cari kekurangannya. Ya, bahkan tidak boleh kita menguji-uji dia. Ya, sehingga apabila dia tergelincir, maka ketergelinciran itu kita jadikan sebagai hujjah, ya, untuk kemudian menjatuhkan orang tersebut. Ya, tidak boleh. Jadi wala tajassasu, dan jangan mencari-cari kesalahan, ya, orang. Wala yaktab ba'dukum ba'dha, dan janganlah sebagian kalian menggibah, menyebutkan keburukan-keburukan yang ada pada sebagian yang lainnya. Nah, ini perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kita menjauhi al-dhann. Dan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wadh-dhann fa inna-dhanna akdzabul hadis." Jauhilah persangkaan, karena sesungguhnya persangkaan itu adalah sedusta-dusta ucapan, ai haditsun nafs, yaitu bisikan-bisikan jiwa. Ya. Jadi kita jauhi al-dhann ini, jamaah dimuliakan oleh Allah, sangka-sangka buruk kepada seorang muslim. Ya, apabila sangka buruk itu tidak dibangun di atas qarinah yang benar, qarinah yang kuat, indikasi yang kuat, ya, tidak boleh. Ya, termasuk di dalamnya terhadap imam-imam masjid. Ya, imam masjid yang nampak padanya sunnah, tidak boleh kita, ya, karena tidak tahu keadaannya kita tidak mau sholat di belakangnya. Saya tidak mau sholat di belakang. Kenapa? Karena saya tidak tahu dia ahlu sunnah atau bukan. Ya, saya tidak tahu dia, apakah dia, jangan sampai dia penyembah kubur, jangan sampai dia adalah seorang Syiah dan seterusnya. Padahal yang nampak pada imam ini adalah sunnah. Tidak nampak padanya secara zahir hal-hal yang menyelisih sunnah. Ya, kalau seorang tidak mau sholat di belakang orang yang al-mastur ini, yang tidak diketahui, ya, keadaan yang sebenarnya, yang tidak mau sholat, ya, maka berarti dia telah, ya, menjatuhkan dirinya dalam sebuah penyimpangan. Jadi menyimpang juga seperti itu. Ya, menyimpang juga, ya, perbuatan seperti itu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Tapi kita sholat. Ya, kenapa? Kaidah yang saya sebutkan tadi, nahnu nahkumu bidzawahir, atau al-hukmu 'ala dzawahir. Ya, hukum itu berdasarkan zahirnya. Jadi kita hukumi orang berdasarkan zahirnya. Kita bermuamalah dengan orang berdasarkan zahirnya. Ya. Yang rahasia kita serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Baik. Kemudian jamaah dimuliakan oleh Allah, apabila nampak pada diri orang tersebut penyimpangan, kita mengetahui dia punya penyimpangan, dia punya penyelisihan terhadap agama. Ya. Apa yang kita harus lakukan? Ya, pertama kita tutupi kesalahannya. Kita tutupi kekurangan itu, tidak boleh kita sebarkan. Ya, tidak boleh kita sebarkan, tutupi, kemudian kita nasihati. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutupi kesalahan seorang muslim, maka Allah akan menutupi kesalahannya di dunia dan di akhirat. Jadi kita juga ini sebenarnya banyak punya kesalahan, dan tidak ada di antara kita mau kalau kesalahannya itu disingkap. Ya, maka jangan juga kita mau menyingkap kesalahan dan kekurangan seorang muslim. Ya, kalau kita iltizam dengan ini, maka insyaallah Allah akan menutupi kesalahan kita di dunia dan di akhirat. Ya, wa man satara musliman satarahullahu fid dunya
fid dunya wal akhirah. Ya, jangan kita sebarkan kesalahan-kesalahan, nasihati. Ya, kan sebagian orang kalau dapat kesalahan dari seorang langsung diviralkan. Langsung oh fulan seperti ini. Fulan seperti ini, Masya Allah. Nah, ini adalah penyimpangan, ya. Kecuali kalau dengan tidak menyebarkan kesalahan orang tersebut, ini akan menimbulkan mudarat yang besar, maka tidak apa-apa kita sebarkan. Ya, misalnya ya karena orang itu adalah seorang dai dan dia adalah seorang Syiah misalnya. Ya, dan penyimpangannya sudah banyak terjadi, maka kita sebarkan. Ya, kesalahan-kesalahannya itu untuk memberi kemaslahatan kepada umat. Nah, kemudian beliau mengatakan wa kullu ilmin idda'ahu al-ibadu min ilmil batin lam yujad fil kitab was sunnah fahuwa bid'atun wa dhalalatun. Wa kullu ilmin, dan setiap ilmu idda'ahu al-ibad yang diklaim oleh hamba-hamba min ilmil batin, dari ilmu batin, lam yujad fil kitab was sunnah, yang tidak didapatkan di dalam Alkitab dan Sunnah, maka dia adalah bid'ah dan kesesatan. Jadi ada satu kelompok yang namanya Batiniyah. Ya, ini dari sekte Syiah Al-Ismailiyah. Ya, kelompok firqah Batiniyah ini itu berpandangan bahwa innalin nususi zahiran wa batinan, bahwa nas-nas dalil-dalil itu ada zahirnya, ada batinnya. Ya, kalau yang zahir, inilah yang diketahui oleh kebanyakan orang. Ya, jadi macam kita ini, ya kita ini orang-orang awam seperti kita ini, ya ini kita cuma tahu zahirnya, kulitnya. Ya. Adapun batinnya la ya'rifuhu illa khawasuhum. Batinnya itu tidak ada yang mengetahui kecuali orang-orang khusus. Ya, orang-orang khusus saja yang tahu. Baik. Jadi yang zahir ini untuk orang umum, masyarakat umum. Ya, konsumsinya masyarakat umum. Ya, adapun yang batin, nah ini orang yang khusus ini, orang yang sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga amalnya itu berbeda dengan orang-orang umum. Ya, karena kita orang umum, masih awam kita ini. Ya, contohnya salat. Kalau orang awam itu sholatnya seperti kita ini, maghrib 3 rakaat, ya, isya 4 rakaat dan seterusnya. Sholat rawatib, sholat malam, ya, sholat duha, seperti yang kita ketahui, dimulai dari takbir sampai salam. Untuk orang khusus, sholatnya dia cukup berdoa, ya, sholatnya cukup berdoa. Jadi kalau masuk waktu sholat dia cuma berdoa, selesai sholat, ya. Jadi dia biar di atas becaknya, di atas mobilnya masuk sholat sehingga sebentar berdoa, sudah sholat. Ini orang khusus ini, orang pilihan. Baik, pilihan syaitan, ya. Jadi begitu pemahaman mereka. Jadi sholat, ya, batinnya itu adalah doa. Nah, inilah istilah orang kulit dan isi. Ya, jadi memilah agama ada kulitnya, isinya. Kulitnya ini untuk orang-orang awam, ya, seperti kita ini, kita cuma tahu kulitnya saja. Ya, intinya sholat itu katanya, isinya itu banyak tidak tahu, Pak. Doa itu maksudnya. Ya. Tapi banyak orang yang bertanya seperti ini, kalau kita tanya apa isinya, dia tidak mau bilang. Sebenarnya dia tidak tahu juga. Karena gurunya juga tidak tanya. Ya. Cuma mengaku merasa ya seakan dia tahu. Padahal cuma isinya sebenarnya sholat, ya, doa. Nah, ini yang difahami oleh nenek moyang mereka. Ya, tayyib. Maka faman da'a faqad shalla. Ya, menurut mereka kalau kita sudah berdoa, kita sudah sholat. Ya, setiap masuk waktu dia doa, ya sudah sholat dia. Ya, tayyib. Jadi bukan yang dimaksud sholat 5 waktu dan sholat sunnah. Kemudian mereka maksud dengan az-zakah, zakat adalah taharatun nafs wa tanqiyatun nafs wa laysa al-muradu zakatul mal. Iya. Jadi kalau ada zakat, mengeluarkan zakat, yang mereka maksud adalah membersihkan jiwa, membersihkan hati. Iya. Jadi kalau kita ini sudah bersih hatinya, ya tidak perlu lagi bayar zakat. Jadi tidak ada zakat mal, zakat perdagangan, zakat fitrah, tidak ada bagi mereka.
Ya, itu untuk seperti kita ini orang-orang bodoh ya. Orang-orang awam seperti kita, kita keluarkan uang, zakat harta ya, zakat fitrah kita keluarkan beras. Kalau bagi orang-orang pilihan ini tadi, katanya cukup membersihkan hati. Ya. Sebenarnya orang yang seperti ini tidak tahu hakikat bersihnya hati itu bagaimana. Ya. Sebenarnya hatinya sangat kotor, tapi disangka itulah bersihnya hati. Jadi semakin kotor hati, menurut mereka itulah bersihnya hati. Karena orang yang tidak sholat, tidak zakat, itu indikasi hatinya kotor. Tidak mungkin orang yang bersih hatinya lalu dia tidak mau sholat, pasti hatinya akan gelisah kalau dia tidak melakukan sholat. Ya. Al-muradu bis-siyam, contohnya juga puasa. Yang dimaksud dengan puasa adalah katmu asrarihim wa madhhabihim. Puasa itu menurut mereka adalah menyembunyikan rahasia-rahasia kelompok mereka. Ya, kalau misalnya dia punya tarekat, maka menyembunyikan rahasia tarekat mereka, itulah puasa. Ya, kalau orang yang menceritakan rahasianya, berarti dia tidak berpuasa itu. Ya. Kemudian dimaksud dengan al-hajj, haji adalah az-zihabu ila masyayikhihim wa laysa al-muradu az-zihab ila baitillahi lil hajj. Yang dimaksud dengan haji itu adalah berkunjung ke rumah syekh. Ya. Jadi sekali setahun mereka berkunjung ke rumah gurunya. Ini istata'ta ilaihi sabila. Kalau kau mampu mengadakan perjalanan. Jadi ada guru besarnya memang. Ya. Jadi guru besarnya di mana? Dia kunjungi guru besarnya itu. Itulah hajinya mereka. Bukan maksudnya berhaji ke Baitullah. Ya, berhaji ke guru. Inilah isinya haji. Ya, menurut mereka. Kalau kita pergi haji ke Mekah, tawaf, ya, kemudian sa'i dan seterusnya, wukuf di Arafah, ya, bermalam di Mina, Muzdalifah dan seterusnya. Ini hajinya orang awam ini, ya, hajinya orang seperti kita. Ya, mereka orang pilihan ini luar biasa, ya. Hajinya mereka berkunjung ke rumah syekh. Ya, jadi sekali setahun mereka berkunjung ke rumah gurunya. Ya, maka ini fahuwa bid'atun wa dhalalah. Ini bid'ah dan kesesatan, ya. Jadi bukan berarti bahwa membersihkan hati, berkunjung ke rumah guru itu adalah bid'ah, tidak. Tapi kalau diyakini bahwa zakat itu adalah membersihkan hati, tidak perlu dengan harta. Haji itu berkunjung ke rumah guru, tidak perlu ke Baitullah untuk melakukan tawaf dan sa'i, tidak perlu. Maka ini yang bid'ah dan sesat. Ya, ini yang bid'ah dan sesat. Dan ini yang difahami oleh sekte Batiniyah. Ini salah satu sekte, ya, dari Syiah Al-Ismailiyah. Baik. Jadi dia adalah bid'ah dan kesesatan. Jadi ilmu batin ini bukan ilmu yang bermanfaat, tapi dia ilmu yang menyesatkan. Ya, ilmu itu adalah ilmu yang diambil dari Alkitab dan Sunnah dan difahami keduanya dengan pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh berdasarkan pemahaman kelompok kita. Ya, kan dia fahami itu dalil itu berdasarkan pemahaman kelompoknya. Ya, jadi itu salat itu isinya doa. Mau salat kau doa saja karena kau sudah dipilih. Ya, sudah dipilih. Baik. Wala yanbaghi li ahadin ay ya'mala bih. Dan tidak selayaknya bagi seseorang untuk mengamalkan ilmu ini. Tidak boleh diamalkan. Bahkan wajib untuk kita jauhi. Wala yad'u ilaihi, dan jangan sampai dia mengajak kepadanya. Bahkan kita wajib untuk mengingatkan manusia dari pemahaman yang seperti ini. Kan ini pemahaman yang merusak agama. Ya, pemahaman yang menodai agama, pemahaman yang tidak pernah dimunculkan oleh seorang pun dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang sahabat yang memahami salat itu adalah ya doa saja, tidak. Walaupun memang salat itu artinya secara bahasa adalah ad-du'a. Ya, itu secara bahasa. Ya, tapi kan tidak sampai situ. Kita tidak melaksanakan salat berdasarkan pemahaman secara bahasa, tapi pemahaman secara istilah. Ya, itu gerakan ucapan yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Ya, dan itulah kuncinya. Ya, kata Nabi, miftahus shalah at-tuhur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Inilah salat.
Ya, pengharamannya dengan takbir, penghalalannya dengan salam. Baik. Kemudian beliau mengatakan rahimahullah, wa ayyuma imra'atin wahabat nafsaha li rajulin fa innaha la tahillu lahu yu'aqabani innala minha syai'an illa biwaliyin wa syahidai adlin wa sadaqin. Wa ayyuma imra'atin, dan wanita mana saja wahabat nafsaha li rajulin, yang menyerahkan dirinya kepada seorang laki-laki, ya, yang memasrahkan dirinya kepada laki-laki, fa innaha la tahillu lah, maka sesungguhnya wanita ini tidak halal bagi laki-laki tersebut. Jadi wanita ini tidak halal bagi laki-laki tersebut, ya. Wanita ini tidak halal bagi laki-laki tersebut. Yu'aqabani innala minha syai'an. Keduanya dihukum, ya, apabila dia menikmati sesuatu darinya, ya, menikmati sesuatu dari wanita tersebut. Jadi kedua yang dihukum apabila laki-laki tersebut menikmati sesuatu dari wanita tersebut, ya, maka dihukum. Ya, kalau dia sudah menikah maka ya dirajam. Kalau dia belum menikah maka dicambuk 100 kali kemudian diasingkan. Ya, karena dia berzina. Ya, illa biwaliyin, kecuali kalau ada walinya. Ada wali yang menikahkan. Wa syahidai adlin, dan ada 2 orang saksi yang menyaksikan pernikahan tersebut. Ya, wasadaqin, dan ada maharnya, ya, ada maharnya. Siapa yang dibantah di sini? Syiah, yang dia punya apa? Nikah mut'ah. Ya, kan nikah mut'ah tidak perlu wali, tidak perlu ada saksi, tidak perlu mahar. Yang penting sama-sama suka, ya, dan ingin menjalin hubungan pernikahan selama beberapa hari yang disepakati. Apakah 1 hari, ya, apakah 2 hari, 1 bulan, 1 tahun, ya. Jadi mereka melakukan ijab kabul sendiri, walinya Allah. Ya, Anda jual, saya beli, nah, seperti itu, selesai. Ya, tidak perlu ada wali, tidak perlu ada saksi. Nah, ini bahaya kalau anak-anak muda kita, ya, yang tua juga bahaya. Kalau terpengaruh pemahaman seperti ini, ya. Dan masya Allah, zaman dimuliakan oleh orang Syiah itu, wanita-wanitanya memang dia menawarkan diri, ya, menawarkan diri lewat Facebook, ya, bahkan datang sendiri. Ya, karena apa? Dia dibohongi dengan hadis-hadis palsu yang dibuat oleh imam-imam mereka tentang keutamaan orang yang mut'ah. Yang mut'ah 1 kali keutamanya seperti Husain, ya. Mut'ah 2 kali keutamanya seperti Hasan. Mut'ah 3 kali keutamanya seperti Ali. Mut'ah 4 kali keutamanya seperti Rasulullah. Berarti kalau sudah 5 kali, wah, lebih baik dari Rasulullah. Dia dibohongi, ya, dengan hadis-hadis tentang keutamaan mut'ah, yang semua adalah hadis-hadis palsu. Hadis yang tidak ada dasarnya, dibuat-buat oleh imam-imam mereka. Dibohongi, ya. Dan mereka kalau sudah kajian pembahasan mut'ah, oh, sudah keluar kajian itu langsung cari. Karena sudah apa? Terkompor, ya, sudah panas, ya, terkompori. Lihat keutamanya, masya Allah, ternyata keutamanya luar biasa. Ya. Ini yang bahaya kalau anak muda, ya, mau nikah susah, ya. Kenapa? Karena nikah mahalnya berapa? 50 juta, 70 juta. Aduh. Ya, apalagi belum punya pekerjaan tetap. Ya, sementara kalau kita datang melamar, yang ditanya apa pekerjaan tak? Punya pekerjaan tetap pun kalau tidak bergengsi itu kadang dipertimbangkan. Ya.
Ya, apa kerjaan anak? Penuntut ilmu. Penuntut ilmu. Anakku kau mau kasih makan apa? Ya kasih makan nasi. Ya. Ya kadang dipertimbangkan. Tapi kalau yang datang ya kerjanya Masya Allah direktur, pengusaha, ya walet, dan seterusnya Masya Allah tidak. Ya, apalagi dengan uang naik yang tinggi, langsung diterima. Ya anak-anak muda kita ya, ini yang banyak terpengaruh. Ya, jadi hati-hati kalau menyekolahkan anaknya di Makassar, khususnya anak perempuan. Ya, apalagi di Unhas, Umi, ya kemudian UIN, ya lebih-lebih sini sarangnya, kemudian di apalagi UNM, ya itu sudah ada cornernya semua di situ. Ya sudah cornernya, sudah ada pos-posnya. Itu sudah ada. Dan untuk sebagian mereka mut'ah itu sudah biasa. Ya, jadi yang mau menyekolah anaknya kuliah di Makassar ya hati-hati. Apa anaknya sendiri, hati-hati. Ya, kalau dia sampai kepincut dengan pemahaman ini, selesai. Ya, ini akan rusak anak kita. Baik. Karena masalahnya berjangka. Ya kan kasihan kalau satu hari. Saya nikah kau satu hari. Ya, besok lain lagi yang datang. Ya, satu hari juga. Besok satu hari lagi. Ya, kalau sudah 4 kali alhamdulillah sudah seperti Rasulullah, ya. Ya bersyukur dia, bukan innalillah. Bersyukur. Ya kan merusak pemahaman. Jadi pernikahan itu harus dengan wali. Nabi SAW bersabda, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak ada nikah kecuali dengan wali dan 2 orang saksi yang adil. Ya. Dan Nabi mengatakan ayyumam ra'atun nakahat bighairi izni waliha fanikahu batil kata Nabi. Wanita mana saja menikahkan dirinya tanpa izin walinya. Jadi wanita kalau menikahkan dirinya tanpa izin wali, nikahnya batil. Kalau batil nikahnya berarti yang dia lakukan itu adalah perzinahan. Ya, seperti orang-orang yang kawin lari. Ya, kawin lari kan tidak diizinkan walinya. Ya, kalau walinya tidak mengizinkan karena sebab laki-laki ini orang yang tidak bagus agamanya, ya, atau buruk akhlaknya, maka penolakan itu adalah penolakan yang benar. Tapi kalau yang datang adalah laki-laki yang sudah bagus agamanya, bagus akhlaknya, ya punya keutamaan, Masya Allah, ditolak maka tidak ada alasan untuk menolak. Ya, karena Nabi mengatakan idza ja'akum man tardawna dinah wa khuluqah fazawwijuh. Kalau datang kepadamu seorang laki-laki yang bagus agamanya, bagus akhlaknya, nikahkan. Ya, illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun 'arid. Kalau tidak dinikahkan maka akan terjadi fitnah yang besar, yang akan terjadi fitnah di bumi dan kerusakan yang sangat besar. Jadi Nabi perintahkan nikahkan. Jadi wali itu bisa gugur kewaliannya kalau dia menolak, ya, laki-laki tersebut itu tanpa syar'i. Ya, tanpa suatu hal yang tanpa suatu yang sifatnya syar'i. Ya, dan kalau wanitanya juga sudah setuju, ya, ditolak maka seorang wali itu bisa gugur kewaliannya. Nah, bukan berarti boleh nikah tanpa wali, tidak. Ada walinya yang lain. Ya, jadi dari bapak ya turun, cari yang lain, omnya, saudaranya bapaknya, saudara laki-laki dari bapaknya. Maka itu bisa menikahkannya. Ya, mencari yang lain, kan banyak walinya, bukan cuma bapaknya. Banyak wali yang lainnya. Ya, itu bisa jadi alternatif. Bukan kemudian lari. Ya, kemudian melakukan pernikahan di depan, ya, depan siapa? Ya, depan orang yang mau menikahkan dia. Ya, dengan cara yang tidak benar, ya. Jadi nikahnya batil. Kemudian mesti ada juga apa? Mahar. Ya, karena Nabi SAW ketika datang seorang wanita menawarkan dirinya untuk dinikahi, Nabi tidak mau. Terus ada laki-laki yang mau. Ya. Kemudian Nabi perintahkan orang ini untuk mencari sesuatu sebagai mahar. Ya. Tapi dia tidak punya sesuatu. Ya. Bahkan walaupun cincin besi tidak punya. Ya, maka Nabi bertanya kepadanya, ya, ma'aka minal Qur'an. Ya, apa yang kau hafal di Al-Qur'an?
Dia mengatakan hafidtu surat kadza wa surat kadza wa surat kadza. Saya hafal surah ini, surah ini, surah ini. Maka Nabi SAW mengatakan ajarkan hafalanmu itu kepada wanita ini, itu maharmu. Ya, ini menunjukkan bahwa apa? Baca Al-Quran itu bisa menjadi mahar. Dan ini juga menunjukkan bahwa mengajarkan Al-Quran itu boleh kita mengambil upah. Ya, karena kan laki-laki ini upahnya mengajarkan istrinya apa? Ya pernikahannya itu, ya maharnya, itulah maharnya. Berarti bisa mengambil upah, dan upahnya maharnya itu. Taib. Selanjutnya beliau mengatakan, wa idza ra'aita ar-rajul yat'anu ala ahadin min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum fa'lam annahu sahibu hawa wa sahibu qawli su'in. Dan apabila engkau melihat seseorang yang mencela seseorang dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'lam annahu sahibu hawa, ketahuilah bahwa orang itu adalah pengekor hawa nafsu, yaitu ahlul bid'ah, wa sahibu qawli su', dan orang yang memiliki perkataan yang jelek. Siapa yang disinggung sini? Orang Syiah lagi. Ya. Orang Syiah itu pekerjaannya apa? Mencela para sahabat. Bahkan Syiah ini bukan hanya mencela sahabat, tapi mengkafirkan sahabat-sahabat Nabi. Ya, mereka mengatakan bahwa sepeninggal Rasulullah para sahabat itu murtad. Para sahabat murtad, ya kecuali segelintir di antara mereka. Kecuali segelintir, ya sekitar 3 atau 5 orang yang mereka tidak ya kafirkan. Padahal jamaah dimuliakan oleh Allah, ya, kalau mereka memang akan kafir nanti, murtad, ya, kira-kira Allah tahu atau tidak bahwa mereka akan murtad? Allah pasti tahu bahwa mereka akan murtad kalau seandainya memang mereka murtad. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu tidak sekalipun menyebut kejelekan para sahabat, bahkan memuji para sahabat? Bahkan Allah katakan radhiyallahu anhum wa radu'an wa adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar. Allah ridho kepada mereka, mereka juga sudah ridho kepada Allah, dan Allah persiapkan bagi mereka syurga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Allah katakan ini. Tidak mungkin Allah mau katakan ini kalau Allah tahu bahwa mereka yang kufur, mereka murtad sepeninggal Rasulullah. Apalagi Al-Quran ini kan, ya, kitab yang terakhir, kitab yang akan berlaku sepanjang masa sampai akhir zaman. Ya, akan berlaku Al-Quran ini terus. Ya, dan tidak akan dihapus. Ayat itu tidak mansukh. Dan bukan hanya satu ayat yang memuji para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi banyak ayat jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Banyak ayat di dalam Al-Qur'an. Ya, di antara dalam surah Al-Fat, laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Sungguh Allah telah ridha kepada orang beriman ketika mereka membaiatmu di bawah pohon, yaitu baiatur ridwan. Ya. Laqad taballahu 'alan nabi wal muhajirin wal ansar. Sungguh Allah telah mengampuni, ya, Nabi, orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar. Allah sudah ampuni. Ya, Allah telah persiapkan untuk mereka semua syurga. Wa kullan wa'adallahul husna, kata Allah. Ya, dan semua sahabat semua, baik yang masuk Islam sebelum Fatu Makkah atau yang masuk Islam setelah Fatu Makkah, wa kullan wa'adallahul husna, semua Allah sudah persiapkan syurga. Masa Allah persiapkan syurga terus mereka murtad sepeninggal Rasulullah? Allah kan tahu mereka murtad, tidak mungkin Allah katakan seperti ini. Ya, maka ini semua adalah bualan orang-orang Syiah, ya, yang mengatakan bahwa para sahabat itu telah kafir sepeninggal Rasulullah. Ya, sebenarnya tujuan mereka sebenarnya ingin merusak agama ini. Karena agama ini dibawa oleh siapa? Dia bawa oleh para sahabat. Sampai kepada kita hari ini itu karena usaha, upaya, perjuangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau sahabat dianggap kafir, berarti agama yang kita amalkan sekarang ini agama yang diajarkan oleh orang-orang kafir. Ya. Kan yang bertemu Nabi cuma sahabat. Ya, yang bertemu Nabi cuma sahabat. Yang tidak bertemu bukan sahabat. Yang bertemu dengan Nabi inilah yang membawa agama, yang mendakwakan agama, mengajarkan agama, sampai akhirnya di zaman kita ini kita bisa menikmati Islam. Kalau memang mereka murtad,
maka berarti agama yang kita anut ini agama yang dibawa oleh orang murtad. Dan orang murtad itu tidak amanah. Ya berarti agama kita rusak dong agama kita. Itu semua yang diinginkan oleh mereka. Karena mereka ini bukan Islam. Ya, tapi mereka ini dasarnya adalah apa? Ya, dasarnya adalah mereka punya banyak persamaan dengan Yahudi dan Nasara. Ya, makanya kitab itu ya menulis tentang ya musyahabatu asy-Syiah bil Yahud wan Nasara, persamaan Syiah dengan Yahudi dan Nasara. Ya, persamaan Syiah dengan Yahudi dan Nasara. Ya. Baik. Jadi beliau mengatakan, apabila engkau melihat seorang yang mencela seorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah dia itu adalah pengekor hawa nafsu, itu ahlul bid'ah dan orang yang memiliki perkataan yang jelek. Liqauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dzukira ashabi fa amsiku. Apabila sahabatku disebut-sebut, maka diamlah. Artinya jangan kamu ikut menjelek-jelekkan sahabat. Diamlah, jangan menjelekkan sahabat. Ya, faqad alima an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma yakunu minhum min az-zalal ba'da mautih. Dan sungguh Nabi telah mengetahui apa yang akan terjadi ya pada para sahabatnya dari ketergelinciran setelah kematian beliau. Nabi tahu. Ya, karena Allah yang kasih tahu. Ya. Jadi Allah memberitahu kepada Nabi tentang apa yang akan menimpa para sahabat. Di antaranya apa? Perselisihan yang banyak. Ya, Nabi mengatakan, "Wa may ya'ish minkum ba'di," siapa yang hidup lama di antara kalian, fa sayara ikhtilafan katsira, maka dia akan melihat, artinya mengalami ikhtilafan katsira, perbedaan yang sangat banyak. Ini isyarat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat akan berselisih. Sampai akhirnya kan terjadi apa? Peperangan antara sahabat, perang Siffin, perang Jamal. Ya, antara dua kubu yang semua sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sudah tahu itu berdasarkan pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi tidak sedikit pun mencela para sahabatnya. Yang ada adalah pujian-pujian dari Nabi untuk para sahabat. Karena Allah tidak mencela sahabat padahal Allah tahu, tapi Allah memuji mereka. Dan Nabi mengatakan, khairun nasi qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku. Ya, sebaik-baik generasi adalah generasiku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sudah tahu berdasarkan pemberitahuan dari Allah apa yang akan terjadi dari para sahabat berupa ketergelinciran. Nabi sudah tahu, sudah mengabarkan hal itu. Ya. Falam yaqul fihim illa khaira. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berbicara tentang sahabatnya kecuali kebaikan saja. Kecuali kebaikan. Ya. Baik. Wa qauluhu, dan sabda Nabi, zaru ashabi la taqulu fihim illa khaira. Zaru ashabi, ya biarkanlah para sahabatku. Dan riwayat yang lain, da'u ashabi, biarkanlah para sahabatku, jangan engkau berbicara tentang mereka kecuali kebaikan. Ya. Artinya para sahabat Nabi itu punya kekurangan-kekurangan. Ada kekurangannya, ketergelincirannya, ada kesalahan-kesalahannya, tapi tidak boleh kita sebut kesalahan mereka. Artinya kita tidak boleh kita jadikan sebagai bahan untuk menjatuhkan sahabat itu, tidak. Untuk mencela sahabat itu, tidak. Ya. Tapi kita tetap harus mengatakan kebaikan kepada mereka. Itu doakan radhiyallahu anhum. Ya, semoga Allah meridai mereka. Dan ini sebaik-baik ucapan untuk para sahabat. Kita doakan mereka, semoga Allah meridai mereka, karena Allah sudah ridha kepada mereka. Ya. Taib. Wala tuhaddits bi syai'in min zalalihim, dan jangan kau menceritakan sedikit pun dari ketergelinciran mereka. Jangan ceritakan ketergelinciran mereka, jangan ceritakan untuk menjelek-jelekkan mereka, untuk ya menyebutkan aib mereka, tidak boleh. Ini pekerjaannya orang Syiah. Ya, pekerjaannya orang yang ya ahlul bid'ah. Ya. Wala harbihim, tidak pula menceritakan tentang peperangan mereka, perang Siffin, perang Jamal. Artinya tidak menceritakan ini untuk menjadikan bahan menjatuhkan sahabat. Apa kamu itu sahabat? Ternyata perang ya sesama sahabat. Nabi sudah tahu mereka yang berperang. Nabi sudah tahu berdasarkan pemberitahuan dari Allah, isyarat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi tidak menceritakan keburukan-keburukan para
para sahabat Nabi SAW, bahkan Nabi memuji mereka. Maka Nabi perintahkan kita untuk menempuh jalannya beliau bersama dengan jalannya para sahabat kalau kita mau ingin selamat dari kesesatan. Ya. Baik. Wala ma ghaba anka ilmuhu, dan apa yang tidak ada pada dirimu ilmunya. Sesuatu yang kita tidak tahu tentang sahabat, ya jangan kita cerita-cerita mengada-ada tentang sahabat. Wala tasma'hu min ahadin yuhadditsu bih, dan jangan kau dengarkan seorang pun yang bercerita tentang kejelekan para sahabat, kesalahan-kesalahan para sahabat, jangan. Ya, fa innahu la yaslimu laka qalbuka in sami'ta, karena hatimu tidak akan bisa selamat jika engkau mendengar. Artinya kalau kita dengar, mungkin awalnya kita ahlus sunnah, kita muji sahabat. Ketika mendengar, oh ternyata sahabat kayak begini. Ya. Akhirnya kita menjadi benci para sahabat, tersyubhat. Apalagi kalau syubhatnya itu seperti badai, ya. Sementara pertahanan kita, ya, itu hanya apa? Pertahanan kita cuma triples tipis. Ya, patah triples ini zaman dimuliakan, kita akan hanyut bersama dengan gelombang syubhat itu. Jadi kita harus juga tahu diri siapa kita ini. Imam Sufyan Ats-Tsauri saja, ya, Amirul Mukminin fil hadis, orang berilmu zaman dimuliakan, orang yang dijadikan panutan, tokoh di zamannya, ya, mengatakan apa? Ya, al-qulubu dhaif wa syubha khattafah. Hati itu lemah, syubhat itu menyambar-nyambar. Ya. Imam Ahmad rahimahullah kalau lewat di depan majelisnya ahli bid'ah, ahli bid'ah sedang bicara tentang bid'ahnya, maka kata Imam Ahmad kepada anak, tutup telingamu. Ya. Imam Ahmad tutup telinga, dia suruh anak tutup telinga lewat, agar tidak mendengar ucapan mereka karena syubhat. Pelatih Imam Ahmad saya seperti ini, kita ini berani, saya mau dengar dulu, nanti saya bantah. Ya, padahal pertahanannya cuma ya, kerupuk. Ya, tidak bisa zaman dimuliakan oleh Allah. Ya, makanya kita punya prinsip Ahlus Sunnah, ya, untuk menjauhi majelisnya ahli bid'ah. Tidak dekat-dekat duduk, tidak mengambil ilmu. Ya, jangan mengatakan ambil yang benarnya, tinggalkan yang buruk. Sekarang bagaimana kau tahu ini yang benar, ini yang buruk? Ya, bisa jadi sesuatu yang awalnya kau anggap benar, akhirnya kau anggap buruk karena syubhat. Bisa seperti itu. Bisa saja sesuatu yang awalnya kau anggap buruk, setelah mendengar syubhat itu baik, ya, semua mut'ah, kau bantah mut'ah di mana-mana, tapi ketika dengar dalilnya, weh, terbang, ternyata mut'ah itu nikmat, ya. Tayyib, ya selesai sudah. Tayyib, kita cukup sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdi, nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.